Ya, admin. Siapa yang ingin mencoba menunjukkan dulu? Jadi kita sharing dulu kalau ada yang sudah berhasil. Siapa ya? Jonathan mungkin sudah selesai kemarin? Oh iya Bu. Boleh, Saya boleh kalau telah begitu. share, Bu. Admin mungkin dipersilakan ya Jonathan untuk share screen coba. Kira-kira yang saya share yang hasilnya saja ya Bu? Mungkin dengan Oh, stepnya begitu. stepnya ya, boleh. Oke. Jadi share screen, open software Uncon, kemudian tunjukkan step-stepnya ya. Oke, mungkin kalau nanti ada yang salah, kawan-kawan bisa mengoreksinya ya. Minta tolong nanti. Oke, izin Bu, saya share ya. Baik, baik. Oke, di tampilan ini tampilan aplikasi Encon ya. Dan di Encon ini sesuai dengan step yang sudah diberikan oleh Ibu, saya mengikuti instruksinya mungkin untuk mengisi filenya karena dalam bentuk folder, jadi saya langsung open dir. Nah, kemudian dari file yang Tunggu telah dulu, ini berarti datanya data Jonathan sendiri ya ini? Karena waktu itu Ibu kasih data bahasa Indonesia. enggak Bu, data yang dikirim kalau nggak salah si Avinita yang kirim ya ke kita. Oh, memang bahasa Inggris ya. Ya, oke. Ya. Kemudian kata yang dipilih kata same ya. Iya. Oke, oke. Setelah saya klik kata kuncinya itu same, kemudian saya klik start dan muncullah tampilan seperti ini. Kata same itu berwarna biru semuanya. Nah, untuk step berikutnya, saya kemudian mengcopy file ini. Saya mengcopy file ini sesuai dengan step juga dengan mengklik shift dan klik angka 1 dan kemudian Ya, coba dipraktekkan yang kopinya. Ya, boleh Bu. oke. Shift, kemudian kembali ke pojok kanan bawah, itu shift kembali dan terblok semua. Ya. Setelah terblok semua, saya copy dengan Ctrl C, Ctrl C, dan saya pindahkan ke Excel. Nah, di Excel ini sudah saya operasikan, tapi saya ingin jelaskan sedikit. Hasilnya sebelumnya tanpa ada warna ya. Tanpa ada warna, hasilnya seperti ini, ada 3 kolom langsung terisi sesuai dengan data yang saya dapatkan di Encon. Nah, setelah itu di instruksi yang Ibu berikan, kita diminta untuk mengklik replace dan ada beberapa step yang kemudian memunculkan warna. Nah, kalau nggak salah itu di step yang ke-6. Ya, di step ke-6 yang dinyatakan setelah data tercopy, kemudian kita menekan Ctrl F sehingga muncul menu replace. Nah, seperti ini. Ctrl F. Nah, di sini ada menu replace. Kita klik replace dan di sini kita mengklik define word kata kunci kita. Begitu pula dengan di replace with. Nah, setelah itu di sampingnya ada menu format dan di format ini di menu format ini akan muncul menu seperti ini kembali. Ya. Nah, di sini saya nggak tahu apakah tipe Excel kawan-kawan sama dengan saya. Di sini tampilannya seperti ini dan kita pilih yang fill atau color. Nah, setelah kita pilih color, kemudian kita oke dan hasilnya seperti ini. Setelah itu, step berikutnya di sini. Maaf Jonathan, ini slide-nya masih slide belum ke Excel. Oh iya. Udah nampak ya, Bu? Belum. Masih di file
di blocking tadi itu. Gimana yang lain gimana lihatnya? Sama Bu, sama. Iya, iya. Oke. Jadi ini harus di close dulu. Boleh, Bu. Di close icon-nya sudah terlihat jelas bahwa proses copy paste-nya berhasil, kemudian pergi ke Excel. Karena di Excel ini yang sedikit rumit karena kita memasukkan rumus. Nah, iya. Oke, kira-kira sudah nampak ya kawan-kawan? Nampak ini? Oke. Nah, saya mengikuti instruksi ya, Bu. Saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak. Nanti kawan-kawan boleh membantu memberikan tanggapan. Nah, ini adalah hasil yang sudah saya lakukan mengikuti instruksi dari Word yang sudah diberikan Ibu. Nah, setelah saya copy dari Encode, saya copy paste di Excel. Nah, pertamanya di Excel ini hanya 3 kolom ini yang terisi. Dari sini ke sini. Tanpa warna ya, colorless. Dan setelah itu, setelah saya copy paste, di instruksi yang ada, kita diminta untuk mengklik atau menekan tombol Ctrl F untuk replace. Nah, di replace ini ada di menu replace, ada 2 kolom lagi. Nah, di find word, kita diminta untuk mengisi kata kunci yang akan kita cari. Begitu pula di replace with. Namun, terkhusus di replace with, di sebelah kanannya ada nanti menu format. Dan di menu format ini, saya kemudian mengklik, dan di sini ada menu warna atau color, sesuai dengan instruksi. Nah, kemudian saya pilih warna sesuai dengan keinginan saya, tidak terpaku ya, sesuai dengan pernyataan di instruksi juga, free, dan kemudian saya pilih warna ini, saya oke-kan, dan kemudian saya replace all. Setelah saya replace all, maka tampilannya seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini. Setelah tampilannya seperti ini, izin saya hapus ini ya, supaya saya bisa masuk ke rumusnya. Oke, di sini untuk kolom yang baru ini, kita diminta untuk memasukkan formula. Oke, kita diminta untuk memasukkan formula. Di Excel ada menu formulas. Nah, di tampilan ini kita mengklik yang teks. Nah, di menu ini ada yang concatenate, ya, kalau nggak salah concatenate, dan kita klik. Nah, di sini ada tampilannya seperti ini. Di tampilan ini untuk teks 1 kita mengklik yang kolom B1 ini B1, sedangkan di teks 2 kita mengisinya dengan spasi dan buka kurung. Ya. Nah, di teks 3 kita mengklik C1. Oke, di C1, dan di teks 4 kita menutupnya dengan tutup kurung. Setelah itu kita klik OK. Nah, seperti ini kalimat yang sudah kita isikan rumus. Untuk kemudian melanjutkan instruksi, kita tinggal menarik garis di bawah teksnya ini. Yang ini kita tarik dan otomatis rumusnya akan berlaku untuk semua teks. Oke. Nah, setelah itu sesuai dengan instruksi kita diminta lagi mengcopy teks ini ya. Kita mengcopy teks ini ke Word. Nah, setelah di copy kita Ctrl C dulu, kemudian kita pindahkan ke Word. Oke, teman-teman, izin saya stop share dulu ya. Saya masuk di Word. Ya. Oke. Nah, setelah saya saya copy, kita kemudian meng-copy paste-nya di Word, dan tampilan awalnya seperti ini. Nah, di sini sebenarnya ada yang missing step ya. Kita ditujukan untuk mengklik layout. Setelah layout kita klik convert to text. Nah,
Di instruksi kita diminta untuk mengklik numbering untuk memberikan nomor kepada masing-masing kalimat. Namun di Word, terkhusus kepada Word saya nggak tahu kepada kawan-kawan apakah ada menu numberingnya. Di sini tidak ada numberingnya. Nah, setelah itu saya kemudian berkonsultasi kemarin sama Ibu dan saya berinisiatif untuk menumberingnya secara manual. Sehingga ketika saya numbering secara manual, seperti inilah jadinya. Ya. Oke, seperti ini jadinya. Dan untuk instruksi berikutnya, kita diminta kembali untuk mengkode atau memberikan singkatan terhadap judul teksnya. Nah, judul teksnya ya. Karena judul teksnya bersifat random atau dalam artian bukan narasi, tapi angka yang sesuai dengan judul teks. Ya, judul teks di file yang diberikan. Kita anggap saja yang teks pertama ini, yang teks pertama sebagai teks 1. Di sini teks 1. Nah, secara otomatis semua file atau semua kalimat yang bagian dari teks 1 ini akan digantikan namanya menjadi teks 1. Nah, begitu pula untuk teks berikutnya. Setelah itu, saya nggak melanjutkan untuk yang berikutnya karena saya sudah punya yang sudah kian. Nah, ini dia. Di sini semua sudah terganti teks 1, teks 2, dan seterusnya. Nah, setelah kemudian kita sudah memberikan singkatan ataupun istilah terhadap teks yang kita buat, atau judul teks yang sudah kita buat, selanjutnya kita diminta untuk ngebold kata kuncinya. Nah, untuk ngebold kita kembali ke menu replace. Ya, saya mengikuti instruksi yang ada. Kemudian di find word kita klik lagi kata same sebagai kata kunci tadi. Berikut juga di replace with same. Ya. Ya. Di sini ada yang namanya menu format di paling bawah ya. Paling bawah format, dan di sini kita diminta untuk mengklik font. Nah, di font ini ada beberapa pilihan, namun karena kita tujuannya untuk ngebold, kita pilih yang di font style yang ada bold. Nah, setelah itu kita klik OK dan kita replace all. Setelah kita replace all, maka seperti ini hasilnya kawan-kawan. Semua kata yang kata kunci yaitu same akan terbold dan tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi mungkin sejauh ini yang bisa saya lakukan sesuai instruksi. Mungkin kalau ada yang tidak sesuai ataupun ada yang step yang kurang berkenan, mungkin boleh kita saling berdiskusi. Jadi demikian, terima kasih. Ya, luar biasa, Jonathan. Ya, Ibu rasa itu sudah benar step-stepnya. Dan Jonathan ini tipe orang yang suka menteror ya sampai dia berhasil begitu. Jadi dia akan terus mau WA chatting sampai berhasil. Luar biasa Jonathan. Ya, jadi secara umum sudah bagus itu. Nah, kalian bisa bayangkan semua apabila ini kan tadi sedikit ya, satu halaman pun tidak ada. Tantangannya adalah ketika data itu diminta oleh si pemberi proyek kepada kita dalam jumlah juta gitu, itu memang rumit sekali. Pertama, ketika kita ngeblok saja,
data yang sedikit dengan data yang banyak itu bisa dibayangkan ya. Jadi kita turunkan ke bawah karena kan datanya jutaan ya. Jadi turun ke bawah, blok begitu. Bagaimana supaya dia berhasil? Itu ada melesetnya, pasti ada melesetnya. Itu harus kita ulang lagi gitu. Kalau punya Jonathan tadi kemungkinan besar pasti berhasil karena datanya sedikit begitu. Kemudian tantangan selanjutnya, setelah kita sudah berhasil Excel ke Word, itu identitas data itu biasanya 3 inisial huruf begitu. Kalau tadi kan Jonathan teks 1, teks 2 gitu. Tetapi kalau biasanya untuk di penelitian itu dia 3 inisial hurufnya, ditambah tahun juga boleh. Kemudian jadi step itu tadi, step memindahkan itu biasanya mereka meminta kita itu jangan lama. Mungkin hitungannya itu 5 sampai 10 atau 15 menit lah itu. Dengan data yang berjuta-juta itu. Kemudian yang agak lama itu, ya benar Jonathan, numberingnya disesuaikan dengan Word kita. Kadang-kadang di menu Word-nya bisa numbering otomatis, kadang-kadang juga manual. Enggak masalah itu. Kemudian yang membuat lama ini juga memilah data. Jadi ketika kita sudah numbering, tidak semua data itu bisa dipergunakan kecuali kita memilahnya. Misalnya di depan data itu tiba-tiba koma, kan tidak mungkin kita sodorkan data itu masih garbage gitu. Jadi yang harus kita lakukan adalah benar-benar memilah bahwa itu akan merupakan grammatical sentence, baik grammatical sentence yang dimulai dari subjek atau memang tidak dimulai dari subjek tapi dia berterima begitu, tergantung dari bahasanya ya. Tidak semuanya diawali dengan subjek seperti itu. Nah, setelah itu selesai semua baru datanya itu bisa diserahkan dan kita akan mendapatkan salary, komisi atau fee-nya begitu. Kalau untuk bold saya rasa tidak ada masalah, replace biasa bold begitu sesuai dengan yang diinginkan. Jadi biasanya pemberi proyek kepada kita dia akan bilang saya butuh data kata ngaben misalnya dengan jumlah sekian. Jadi yang harus kita lakukan ya pertama menyiapkan data dulu. Setelah datanya sudah selesai, convert, tidak tahu ya data awalnya itu apa, Word, apa PDF atau apa, convert to TXT. Itu juga makan waktu lama. Bahkan kalau mereka itu meminta kata-kata tertentu dan kata itu sangat tidak lazim, kita harus recording, bahkan kita harus merecording orang-orang tua karena ternyata generasi muda sudah tidak tahu, itu juga makan waktu. Itu baru dari satu kata. Belum lagi kalau orangnya meminta kata itu dalam bentuk lexical bundles misalnya. Lexical bundles itu 2, 3, 4 kata yang dalam kesatuan lexical bundles itu juga berbeda lagi stepnya dan akan kita bahas nanti. Namun semakin rumit atau semakin susah kata yang diberikan, biasanya itu berdampak pada semakin besarnya penghasilan kita nanti. Jadi jangan khawatir. Jadi ini merupakan suatu skill yang harus dilatih ulang karena mereka meminta yang cepat begitu. Cepat dan hasilnya itu ketika diberikan, oh iya memang ini gramatikal semua. Dan untuk bisa memberikan data yang bagus itu memang sangat dibutuhkan yang berlatar belakang bahasa begitu. Karena dia akan menggunakan intuisi kelinguistikannya untuk memilah kata yang berterima dan tidak berterima. Good, Jonathan, luar biasa ya kerja kerasnya. Jadi nanti Ibu akan tetap memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang belum present malam hari ini secara langsung. Nanti akan dibuatkan assignment supaya bisa diupload videonya, step-stepnya itu. Boleh juga di format dalam bentuk TikTok. Indah sudah ketawa-ketawa karena dia suka sekali membuat TikTok. Boleh juga dalam bentuk video, boleh dalam bentuk apa, ya terserah dari kreativitas kalian. Tapi yang paling enak seperti Jonathan malam hari ini, dia sudah praktis, jadi yang sudah praktis tidak usah lagi mengumpul di Moodle System. Tidak perlu repot-repot lagi kan membuat di TikTok itu. Tapi oke juga sih kalau ada yang nanti kalau yang TikToknya bagus, bolehlah nanti admin Instagram bolehlah ya diupload di medsos kita ya.
Oke, baik. Masih ada satu dua kesempatan, silahkan. Yang malas untuk membuat video dan sudah merasa confident, punya saya sudah seperti Jonathan, boleh sebelum kita lanjut ke materi. Siapa? Ya coba. Ini Brahma senyum-senyum, Bu Komang. Yang lain, Angel ini biasanya ya yang paling ini aktif. Di mana Angel ini? Oke, coba intip-intip. Yang lain banyak yang tidak aktif ya. Oke, mungkin Dayu Inten ingin mempraktekkan atau lebih prefer mau dikirim aja ke model sistemnya. Ini basic ya, jadi ini basic sekali. Setelah kita tapi paling tidak basic ini sebenarnya sudah bisa menghasilkan, ya, cuan. Loh kok cuan ya? Ya, oke. Silakan. Mungkin ada yang mau mempraktekkan lagi. Ini kalau enggak ada yang mempraktekkan itu hanya 2 aja, mungkin belum selesai, ini curiga ini saya jadinya ya. Tapi ada yang merasa kesulitan kira-kira? Kalau diikuti step-step itu pasti tidak ada kesulitan kok. Jadi step pertama itu menginstal, mudah-mudahan semua sudah. Step kedua itu menyajikan data dalam bentuk Word. Kemudian step ketiga nanti exercise dalam bentuk tidak kata. Jadi mungkin lexical bundles kita pilih. Kemudian selanjutnya nanti sampai di step yang terakhir itu membuat dictionary. Dictionary itu juga luar biasa. Kita tinggal memilih jenis dictionary-nya. Boleh online dictionary, boleh kita cetak. Kemudian nanti kalau kita sudah mengarah ke analisis kalimat, itu kita analisis atau kita membuat glossing-nya otomatis dengan menggunakan Alan. Udah itu aja. Itu aja dulu sudah cukup. Oke. Selamat malam Bu. Selamat Nah, malam ini ada yang bilang, Angel. Bu, saya sebenarnya kalau misalnya besok ke kampus atau saya menemui Ibu Mirza Umiati, apakah bisa untuk diinstal, minta tolong diinstal atau install Boleh ketemu aplikasinya? Ibu, tapi biasanya Ibu itu sangat sibuk ya. Sebentar ada, sebentar sudah hilang begitu. Boleh juga, coba nanti kita lihat besok. Atau kalau tidak, boleh belajar dari temannya yang sudah berhasil. Ya, silakan Soalnya diteror itu ya, Jonathan di itu sana ya. saya tidak ada Scopus Bu, tidak ada corpus Bu untuk ini. Oh iya, berarti Angel, step pertama belum ya? Step pertama Belum sama install, sekali. sesuai dengan Belum, PowerPoint yang pertama. saya belum sama sekali Bu install Scopus. Belum ya? Belum. Boleh. Cobalah besok ke kampus kalau begitu. Ada yang step pertama selain Angel, ada yang belum berhasil? Nah, kalau diem ini saya juga curiga. Diem itu berarti iya benar atau berarti iya salah. Apa makna diam kalian ini ya? Apalagi yang senyum. Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah. Oh iya. Yang sudah mau mempraktekkan kah? Nur Afni mungkin mau mempraktekkan? Iya, Bu. Oh Rizka. Afni, ya. Silakan Afni, satu kesempatan lagi. Chandra. Ini Chandra sepertinya baru pulang kerja ini ya. Gimana caranya, Di? Iya, Bu. Semangat. Nyambung Zoom di sini kan? Saya pakai sinyal kakak saya, Di. Soalnya tidak tersambung itu Zoom. Gimana? Oke, sambil di-prepare mungkin nanti kalau ada yang mau mencoba menunjukkan, tapi Ibu sudah lega, paling tidak satu sudah berhasil ya. Mudah-mudahan tertular yang lain dan untuk bisa ke step selanjutnya memang ini harus fix. Gampang kok, itu kalau sudah cepat kurang dari 5 menit lah. Ya, tik udah jadi. Oke. Sambil menunggu Afnita, kita akan share materi malam hari ini. Ya. Oke. Step selanjutnya, kita akan melakukan suatu research dengan menggunakan Uncon Software sebagai tools untuk membantu collecting data bahkan analisis. Seperti apa wujudnya? Seperti ini misalnya. Jadi suatu penelitian dia ingin melakukan analisis terhadap apa yang kita namakan lexical bundles. 2, 3 atau 4 atau lebih kata
yang muncul bersamaan membentuk suatu makna baru. Di sejumlah artikel across academic discipline, dia akan mencari beberapa artikel mungkin dari kedokteran, dari apa-apa begitu ya. Nah, ini adalah artikel jenis seperti ini, itu artikel-artikel yang bisa termuat di jurnal Scopus. Jadi berita bagusnya Kampus Merdeka Merdeka Belajar adalah apabila mahasiswa angkatan tahun 2021 ini selama masa studi yaitu 1,5 tahun berhasil jebol artikelnya di jurnal Scopus, dia tidak usah mengerjakan tesisnya. Dan kalian bisa bayangkan kalau kalian tidak mengerjakan tesis, berapa biaya yang bisa dihemat. Itu dulu. Ya. Jadi yang kita bahas pada malam hari ini adalah salah satu contoh artikel yang diolah dengan menggunakan Uncon software dan berhasil tembus jurnal Scopus. Kalau ini kalian ikuti, tidak usah mengerjakan tesis, betapa luar biasa, ya kan? Tinggal kipas-kipas cari angin begitu. Siapa yang tidak mau coba? Karena tesis itu ya membayar ujian proposal, seminar hasil, ujian tesis, belum dibantai oleh ini apa? Bukan sih dibantai ya, nanti pada serem semua. Oke. Ya, lanjut. Lexical bundles. Mungkin tidak usah diulas lagi karena pasti sudah tahu konsepnya ya. Bukan idiomatik ya, ini lexical bundles. Jadi 2, 3 atau lebih frasa baik non phrase, verb phrase gitu ya. Nah, ini konsepnya tidak usah lanjut. Ini adalah contoh lexical bundles ya. Misalnya at the rate of, as the function of, to be able to itu adalah lexical bundles yang sangat familiar, atau as well as, on the other hand. Nah, itu yang ingin dia cari. Seberapa sih frekuensi kemunculan itu di berbagai artikel lintas disiplin ilmu. Ya, inilah contohnya beberapa lexical bundles yang nanti akan dia cari tahu. Ini hasil akhirnya ya. Ini kita tampilkan abstraknya untuk menunjukkan apa sih yang dilakukan orang itu sampai dia bisa tembus Scopus. Jadi yang dia lakukan adalah mencari tahu penggunaan lexical bundles di jurnal atau di tulisan dari health science, life science, physical science, dan social science. Jadi dia sengaja membuat data dari berbagai disiplin ilmu. Coba lihat, dia menggunakan 400 artikel jurnal. Nah, sudah berapa itu? Kalau kita copy paste seperti Jonathan tadi, betapa panjangnya. Hasil komprisnya, kata yang dia analisis itu berjumlah 2.937.431 kata. Dari sini saja kita tahu, aduh, pantas bisa tembus jurnal Scopus, kan begitu ya. Dari datanya saya dia tidak main-main. Dan data yang seperti ini hanya bisa diselesaikan atau dituntaskan dengan Uncon. Kalau tidak dengan Uncon, aduh, satu artikel kita harus membuat stabilo mana kata itu, ya kan? Oh, ini kayaknya lexical bundles. Berapa lama? 1 tahun pun tidak akan habis. Oke. Setelah itu apa yang dilakukan, Bu? Ya, setelah itu dia akan setelah lexical bundles. Nah, kalau lexical bundles kalian lakukan itu harus ada settingan di atasnya. Kalau tadi itu kan masih belum ada settingan ya. Itu baru mengumpul collecting data. Baru katanya itu dimasukkan, kemudian dipindahkan Excel Word. Tapi kalau sudah lexical bundles, karena lebih dari 1 kata, itu settingan di atas dimainkan. Nanti kita ajari lagi. Setelah lexical bundles-nya ketemu, dia akan mencari structural form-nya. Kemudian baru dia mencari functional classification-nya. Hasilnya coba kita lihat. Nah, nih, jadi sudah ada prosentase seperti ini menunjukkan dia sudah selesai menganalisis dengan menggunakan Uncon software.
Kalian juga bisa melakukan yang seperti ini. Yang dari Nia Selatan, yang dari Kendari, yang dari Jawa, yang dari Malaka, dari Batam, dari Kalimantan, dari Bali. Semuanya bisa menggunakan bahasa ibu masing-masing. Jadi lexical bundles on Balinese apa itu juga bisa. Kita lanjut ya. Ini nanti menjadi exercise kita selanjutnya. Jadi step pertama dan step kedua harus dilakukan. Ingat Angel ya. Ya, Miss. Oke. Ini tidak usah. Ini tidak usah. Ini nanti adalah step-step sebelum kalian melakukan penelitian. Yang pertama, lakukan several studies about lexical bundles apabila kalian ingin meneliti tentang itu. Kemudian cari riset gaps-nya. Jadi setelah kita mengetahui bahwa Baker 2010 dia meneliti tentang lexical bundles hasilnya seperti ini, kemudian Pang 2010 hasilnya seperti ini, Salazar 2013 hasilnya seperti ini, kita sudah pelajari, kita akan menemukan yang namanya riset gap. Oh, ternyata yang belum dilakukan ini. Nah, dari situ langsung kita analisis. Dari riset gap kita akan mengetahui riset fokus kita. Jadi mungkin dari penelitian sebelumnya dia mencari tahu lexical bundles dari akademik disiplin tapi tidak dari berbagai disiplin ilmu. Sedangkan kita melakukannya dari berbagai disiplin ilmu. Itu juga sudah menjadi riset gap. Nih tadi yang Ibu sampaikan, dia mengambil objektifnya ada 3, mencari lexical bundles, kemudian mencari struktural form dari lexical bundles tersebut, dan mencari tahu the distribution of the functional classification of lexical bundles. Metode, oke. Nah ini hasilnya. Coba lihat, size of the corpusnya saja sangat detail. Misalnya, masing-masing disiplin ilmu dia mengambil 100 artikel. Tapi coba lihat number of word-nya sangat berbeda. Social science paling banyak, dia 925. Yang paling sedikit health science, totalnya 2,9 juta. Seperti itu ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan sampai hasilnya ini dipercepat sampai hasilnya seperti ini. Nah, ternyata lexical bundle of function of the itu hanya muncul di physical science saja. Kalau a wide range of itu hanya muncul di physical science dengan social science. Begitu seterusnya. Itu yang apabila kalian tertarik ya untuk melakukan ini, tinggal mencari riset gap lagi. Kalau penelitian ini penelitian Pak Denny, tapi sayangnya beliau sudah meninggal, teman Ibu ya di Erlangga. Jadi penelitian Pak Denny ini kan tentang ini dari 4 disiplin ilmu misalnya. Kalian melakukan lebih dari itu. Atau kalian ganti tidak akademik disiplin tapi apa gitu, novel misalnya. Itu sudah menjadi riset gap. Terus dianalisis. Ini analisis pertama. Analisis yang kedua. Terus sampai 62. Ternyata dia menemukan 62 lexical bundles yang potensial untuk dianalisis berdasarkan frekuensi kemunculannya. Setelah itu, dia akan mencari struktural form. Hasilnya seperti ini. Kalau penjelasan Ibu terlalu cepat, PowerPoint ini ada di Moodle System, silahkan di-download ya. Selanjutnya, dia akan mencari tahu struktural form. Oh, ternyata ada 13 lexical bundles yang strukturnya itu noun-based. Terdiri dari noun phrase with phrase fragment sebanyak 13 tipe atau 20,97% sampai selesai semua. Ini struktural form yang dia temukan. Ini kalau kalian fokus penelitian-penelitian seperti ini mudah-mudahan selesai 1 semester ya. Jadi tidak usah tesis lagi, coba bayangkan luar biasa. Lanjut. Nah,
kalau ini functional classification dari lexical bundles across academic discipline itu. Jadi ada yang mengungkapkan stand expression sekian, attitude sekian, discourse organizer sekian. Mungkin ini sebagai, kalau ini penjelasan tabel dan lain sebagainya. Conclusion sudah selesai. Jadi ini adalah gambaran step selanjutnya yang akan kita lalui. Jangan panik, jangan stres. Aduh, kelihatannya kok susah ya. Enggak lah, kalau kita pelan-pelan, paling tidak kita lakukan satu, mencari lexical bundles dulu gitu. Kalau 3 langsung kan nanti kalian puyeng-puyeng ya. Jadi 1 minggu itu 1 objektifnya saja. Oke, kira-kira sampai di sini dulu ada yang ingin ditanyakan enggak? Jangan tanya gini ya, Bu, saya kok puyeng ya jadinya ya gitu. Enggak lah ya. Dayu Inten, ada yang ingin disampaikan dari materi yang Ibu sampaikan, silakan. Ada komen, pertanyaan? Jadi Bu, itu misalnya memakai korpus ini, Encon, hanya terbatas pada lexical bundle saja, Bu? Atau Tidak. Tidak, ya. Jadi Ancon bisa membantu kita mencari data pertama dalam tataran kata. Berarti hanya 1 kata. Love, Sam, you, dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam tataran frasa. Jadi beautiful girl itu bisa. Kemudian dalam tataran lebih dari ada 2 kata, bahkan 3, 4 seperti lexical bundles ini. Kemudian berbagai imbuhan, banyak hal Dayu Inten. Cuman dia tidak bisa membantu kita untuk mencari dalam 1 kalimat. Karena itu nanti kita akan menggunakan software yang akan kita segera pelajari setelah software Ancon ini. Namanya Elan. Yang simbolnya merah itu yang Ibu sudah pernah sampaikan kemarin. Terima kasih pertanyaannya Dayu, mudah-mudahan mau mencoba ya. Siapa tahu ekspor di bidang ini. Nah, bagi kalian yang ingin fokus di collecting data menggunakan Ancon, itu profesi kalian dinamakan transcriber. Transcriber keren kan? Transcriber data gitu loh. Mukanya nanti sudah mukanya seperti serius komputer semua gitu. Enggak ya. Oke, ada yang ingin bertanya? Wah, Alex ini dari Batam loh join. Selamat malam Alex. Selamat malam, Bu. Iya, gimana? Sehat-sehat di sana? Sehat, sehat. Iya, step 1 sudah, step 2? Sudah. Sudah, oke. Mau share kepada kita semua malam ini atau mau di-upload saja di Moodle System? Saya menggunakan HP juga ini. Tadi baru ini step ini sampai di sini. Oh iya, karena menggunakan HP. Tidak apa-apa. Ya. Nanti yang ingin mengupload kan supaya leluasa ya, boleh pakai format apa saja termasuk TikTok. Ya. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Karena kalau kalian diam itu ada 2, paham dan justru tidak paham itu loh. Izin bertanya, Bu. Boleh. Tadi di hasil penelitian yang ditunjukkan tadi melalui screen Ibu, kira-kira untuk menentukan lexical bundle-nya itu kayak gimana? Apakah ada kriteria untuk menentukannya atau bagaimana, Bu? Ya, pertanyaannya sangat bagus sekali. Pertama, untuk bisa akhirnya kita berada pada satu conclusion bahwa dari 2,9 kata itu yang merupakan hasil dari 400 artikel itu mengerucut ke 62 saja lexical bundles, kriterianya adalah kita melakukan trial error. Trial error maksudnya begini. Konsep tentang lexical bundles itu memang sudah ada di benak kita. Kemudian kita akan mencoba mengetes frekuensi keseringan munculnya.
Jadi kita harus sudah mempunyai panduan atau komitmen atau rambu-rambu yang akan saya naikkan menjadi data adalah lexical bundles yang muncul 100 kali misalnya. Kurang dari 100 kali berarti out begitu. Jadi Jonathan apabila tertarik untuk melakukan kajian ini, meskipun lexical bundles lagi tidak apa-apa. Yang namanya penelitian lexical bundles itu bisa dilakukan puluhan kali, ratusan kali, jutaan kali. Yang penting bisa menemukan riset gap. Apalagi kalau bisa diantar sampai jurnal Scopus ya kan. Oke, itu pertama. Jadi buat rule yang memang akan Jonathan lakukan sendiri, terserah. Apakah Jonathan ingin membuat rule bahwa yang akan saya up ke data adalah yang muncul 60 kali, 80 kali, 100. Nah, dari situ baru kita melakukan penyortiran. Kemudian selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan dia itu lexical bundles atau tidak ya? Nah, kalau itu kita harus mempelajari konsepnya. Ya muncul 2 kata yang bersamaan, 3 atau 4. Selama kita sudah mengetahui konsepnya, kita akan sangat mudah mengidentifikasi. Setelah itu kita coba seperti itu. Semangat ya Jonathan ya. Jangan-jangan malam ini dia menteror saya lagi tentang lexical bundles ini. Ya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin share tadi ya? Siapa tadi? Nur Afnita? Mungkin Fajar ada yang ingin ditanyakan, Kelvin, dan yang lain Pak Asep. Saya kadang salah sebut itu ada Kevin Darsana, ada Putu Kelvin, iya kan? Ya. Ya. Oke, siapa tadi yang bersuara ya? Oh, apakah? Maria. Iya Bu, saya Bu Maria Angela. Ya. Maria, bagaimana Ibu pendapat ada Maria rekam tentang materi lexical bundles yang Ibu sampaikan? apabila lexical bundles yang Ibu sampaikan saya cukup kesulitan, apalagi tidak ada aplikasi Scopus. Saya membutuhkan aplikasi Scopus di laptop saya. Kurang terlalu jelas ya suaranya. Baik, mungkin Aplikasi Scopus. Scopus. Iya, aplikasi untuk korpus, maksudnya jurnal korpus. Ya seperti apa yang Ibu jelaskan di kampus. Oh iya, mungkin karena ini masih melayang-layang bagi Angel karena step 1 dengan step 2 belum ya Angel ya. Iya. Mungkin besok kalau ada waktu Ibu tunggu di kampus. Apakah kalau misalnya jadi Ibu besok ke kampus, apakah bisa dari aplikasi Ibu dipindahkan ke laptop saya kalau Ibu ke kampus? Mungkin lebih tepatnya jangan lupa Angel membawa laptopnya, kemudian kita bantu install. Karena biasanya di kampus kan ada Meira, ada Afnita, mungkin Indah, Bram, dan yang lainnya nanti kita bantu deh, Angel. Oke? Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, siapa tadi yang ingin mencoba lagi? Kalau tidak ada, oh Alex ya. Ini Bu, sampai di sini untuk mengubah sama warnanya gimana ya Bu? Rumus ya itu? Ini step ke berapa nih? Step ke berapa itu? Sudah hampir berhasil itu Alex. Itu sudah di Excel ya Alex ya? Iya, 6. Sudah sampai di Excel. Itu tinggal masuk formulate, masukkan rumus supaya dia bisa muncul di sebelah kanan. Kemudian ketika sudah ada tanda plus, tarik dia ke bawah. Kalau sudah tarik dia ke bawah, sejajar dengan yang masih berwarna itu dia sudah selesai. Kemudian pindahkan ke Word. Kurang sedikit saja itu, Alex. Ya, tapi ini kurang paham saya, Bu. Bagaimana tadi katanya bila berada di kolom B, di replace all, maka warna pada kolom B di Excel akan berubah. Jadi di mana membuat font dan color-nya, Bu? Font dan color-nya di mana ya? Content color-nya. Itu masih berwarna ya, Alex?
Ya masih Oh. belum ada Oh, warnanya. kalau belum ada warnanya itu sudah sampai di sini itu replace biasa itu, replace biasa. Jadi replace tanpa color, kemudian yang di bawah itu pilih color yang disukai oleh Alex. Kalau itu tidak masalah. Yang agak rumit setelah step ini adalah memasukkan rumus kemudian tarik ke bawah gitu. Nanti dicoba lagi ya, Alex. Iya, ya. Kasih Bu ya. Ya, sama-sama. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, Ibu akhiri perkuliahan pada malam hari ini untuk memberi waktu kepada mahasiswa mengupload nanti hasil kerjanya ya, step 2. Kemudian ayo kita coba step 3-nya lexical bundles. Boleh juga apabila ada mahasiswa yang ingin melakukan mini riset ini bersama atau berkelompok. Karena dalam artikel jurnal terindeks Scopus itu penulisnya boleh lebih dari 1. Jadi boleh 4 orang, 5 orang. Kalau berhasil tembus itu rasanya berhasil gitu ya. Nanti kalau yang berhasil artikelnya Ibu bantu link-link jurnal yang biasa kita kirim artikel ke sana. Oke. Baik, terima kasih semua. Mudah-mudahan materi dan perkuliahan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat malam semua. Terima kasih Bu, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Silakan dicoba ya dan diupload di Moodle sistemnya. Ini Ibu siap. Ya, Bu. Siap. Selamat malam ya. Malam. Malam, Bu. Sebang sukses.